Selamat datang di YouTube channel aku, Khairul Sayhan. Welcome back. Ya, kali ini dengan baju yang sama seperti video sebelumnya, aku akan membahas mengenai sosiologi lagi, tapi ini mengenai nilai dan norma sosial. Jadi, kita mulai. Oke, aku bakal ngejelasin kayak kemarin lagi lewat Zoom meeting mau PPT. Pak ya, kita share screen. Tada! Video sebelumnya kan nggak ada di sini ya. Sekarang ada di balik ke biar encourage. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, yang pertama ada nilai dan norma sosial. Kalian pasti tahu lah ya, nilai dan norma itu apa. Baik, kita lanjut. Nilai. Nilai sosial adalah atau merupakan kualitas pilihan, tindakan, serta pandangan hidup seseorang atau masyarakat. Itu nilai sosial ini terwujud dalam sikap, perasaan, ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut, tidak patut, mulai hina, penting atau tidak penting. Tindakannya suatu kayak tindakan yang baik ataupun buruk, kayak gitu nilai yang dianggap gitu, dan mengenai itulah pokoknya. Lalu ciri-ciri nilai sosial ini kayak ketutup nih. Aduh, banget kayaknya gitu kan. Pakai kita sama-sama belajar yang lanjut. Ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial adalah pertama, hasil interaksi antar warga masyarakat. Jadi contohnya itu misalkan si Bambang, maaf ya, itu berinteraksi sama warga antar apa ya? Misal bukan deh, jangan kayak gitu. Misalkan warga kampung Condet ya berinteraksi dengan masyarakat sekitar gitu. Misalkan lagi gotong royong, mereka berinteraksi, ini apa aja nih yang mau dibersihin gitu biar kita nyaman gitu tinggalnya kayak gitu. Yang kedua, bentuk bentuk dari usaha pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Jadi ada usaha untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia. Lalu yang ketiga, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Jadi kebudayaannya ini bervariasi guys, kayak gabung gitu, dikombin. Akulturasi. Lanjut, dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang, namun pengaruhnya berbeda-beda antar warga masyarakat. Jadi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ini apa ya, diterapkan gitu dalam diri seseorang ya, dapat mempengaruhi perkembangannya. Tapi pengaruhnya ini tergantung individu sendiri, berbeda-beda. Jadi ada yang nilai sosial ini yang diterapin sama individu ini baik, ada yang buruk kayak gitu. Ada perkembangannya buruk baik gitu ya. Lanjut, itu ada nilai sosial cenderung berkaitan antara satu dengan yang lain, serta membentuk pola-pola dan sistem menilai dalam masyarakat. Jadi nilai sosial ini berkaitan satu sama lain gitu, nggak bakal bisa dipisahin. Serta membentuk pola-pola, dia membentuk pola dan sistem nilainya dalam masyarakat itu kayak gimana. Itu lanjut ya. Selanjutnya ini ada fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial itu untuk apa sih? Yang pertama, nilai sosial ini berguna untuk mengarahkan masyarakat, typo, kelebihan hanya dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi nilai sosial ini dijadikan apa ya? Dijadikan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, dalam kehidupan individu, dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi tuh mereka berpikir nih dan bertingkah laku sesuai dengan nilai sosial yang ada kayak gitu. Yang kedua, nilai sosial sebagai penentu kelas seseorang dalam struktur stratifikasi sosial. Jadi ini nilai sosial ini bisa lo jadikan kayak apa ya, untuk kelas seseorang, stratifikasi gitu sosialnya masyarakat.
Lalu yang ketiga itu nilai sebagai pengawas sosial dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar seseorang mau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan sistem nilai. Jadi ini nilai sebagai pengawas sosial, ya. Jadi nilai ini sebagai pengawas sosial yang dimana seorang itu harus mau nih ngikutin peraturan yang ada, ya sesuai dengan nilai. Misal kalian nih apa ya, sekolah sekolah ini apa ya mempunyai peraturan, siswa ini harus banget mengikuti peraturan yang ada, mau nggak mau, dan dituntut untuk mau, begitu. Itu kan yang diinginin dalam sistem nilai sosial kan, bahwa siswanya itu harus patuh nih ngikutin kayak gini agar nanti menghasilkan perilaku yang seperti ini, kayak gitu. Itu yang keempat, nilai sosial sebagai penentu seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Jadi nilai sosial ini sebagai apa ya, harapan seseorang untuk mewujudkannya gitu sesuai dengan peranannya masing-masing. Nah yang kelima ini nilai sosial sebagai pelindung bagi pihak-pihak yang lemah, ya kan, jadi sebagai pelindung. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini agak ribet lagi. Maaf. Nggak bisa, yaudah. Aduh, agak ribet di sini. Nah, lanjut adalah bentuk nilai sosial. Bentuk nilai sosial itu yang pertama ada nilai imaterial. Imaterial. Ini adalah nilai yang tidak berwujud dan tidak tertulis, namun diyakini dan dipatuhi masyarakatnya sebagai suatu acuan dan aturan. Nilai ini menggunakan nurani dan indera atau akal dan perasaan sehingga cenderung susah untuk berubah. Contoh ideologi, falsafah, dan sistem politik. Jadi itu kayak apa ya? Nilai material ini menggunakan nurani gitu, menggunakan perasaan dan indera akal sehingga cenderung susah untuk berubah, kayak pemikiran gitu yang tidak berwujud dan tidak tertulis. Ideologi negara kayak gitu-gitu ya, sistem politik susah gitu untuk berubah, susah untuk dirubah. Yang kedua itu adalah nilai material. Nilai material atau nilai jasmani adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, dan memiliki karakteristik mudah berubah. Seperti karya seni, piagam penghargaan, dan piala. Jadi nilai ini berwujud, ya, mudah dilihat. Karya seni itu mudah dilihat dan bisa diubah. Ya, gampang gitu lah diubah. Misalnya kalian mau bikin bebek, ya kan? Jadi bebek kan ganti jadi ayam, gitu. Piagam penghargaan nanti bisa berubah lagi, kalian jadi naik jadi penghargaan apa ya, piagam juara 1 tadinya piagam juara 2 kayak gitu, mudah dilihat ya kan. Lalu piala sama juga kayak penghargaan. Kalau kalian tadi kan di material kan nggak bisa ya, nggak bisa dilihat, tidak berwujud dan tidak tertulis. Nah itu kayak berupa pikiran gitulah, pikiran yang susah banget untuk dirubah, sulit lah untuk ubahnya. Lanjut kita ke, aduh kesel banget biasanya ini sama muka di atas aja ya, biar ribet. Lanjut ke norma sosial. Tadi kan udah nilai sosial ya. Norma sosial adalah aturan dengan suatu konsekuensi atau sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong atau menekan anggota masyarakatnya secara keseluruhan demi mencapai nilai-nilai sosial. Norma sosial ini diciptakan untuk menjaga serta mempertahankan nilai sosial. Ya kan? Norma ini kayak apa ya? Norma ini adalah mempunyai konsekuensi atau sanksi untuk dapat apa ya dilakukan gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu ada konsekuensinya, ada sanksi yang berlaku agar masyarakat ini mau nih berubah sesuai dengan aturan, mengikuti peraturan itu. Lalu fungsinya itu ada norma sosial berfungsi sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam masyarakat, sebagai pedoman. Jadi norma ini sebagai pedoman, kayak bisa kalian mau ngelakuin nilang nih,
aduh gue punya norma nih, punya norma sosial yang dimana gue nggak boleh uh, hilang, nggak boleh hilang, nggak boleh melanggar lalu lintas kayak gitu, kayak ada pedoman gitu, patokan lah untuk terjerumus. Ya, kedua itu ada norma sosial merupakan wujud konkret dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Norma sosial ini ya wujud yang asli gitu dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga itu norma sosial sebagai suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku suatu masyarakat. Standar atau skala, ya, nilai dari berbagai kategori tingkah laku. Lanjut, ini ada norma. Jenis norma berdasarkan sumber norma. Norma pastinya pertama ada norma agama dong. Norma agama ini adalah ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama. Jadi kalian pasti agama di Indonesia ini kan beragam ya. Pasti kalian diajarin dong. Gimana sih gimana sih cara cara berperilaku yang baik gitu sesuai agama ya kan. Kan ada apa ya, ada larangan dan perintah yang harus kalian jalani gitu. Lalu kedua norma kesopanan atau etika, ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan atau atau interaksi sosial masyarakat. Jadi kesopanan, nilai kesopanan kalian gimana sih? Kalian harus sopan walaupun kalian ini lebih tua, kalian juga harus sopan sama yang lebih muda, begitu juga sebaliknya, kita harus sama-sama sopan. Itu yang ketiga itu norma kesusilaan, ketentuan bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat. Itu. Yang keempat ini norma hukum, cipokan. Hukum. Norma hukum ini ketentuannya tertulis yang berlaku pada sumber pada kita undang-undang suatu negara. Ya, hukum. Hukum itu pasti ada di setiap negara. Dan nggak pernah ada. Dan nggak pernah nggak ada. Gitu. Lanjut ya, jenis norma sosial. Ini yang pertama ada tata cara usage. Tata cara merupakan yang merujuk pada suatu perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan kepada pelanggarnya. Misalkan aturan megang garpu atau sendok ketika makan. Itu kayak sanksinya ringan, mungkin berupa tegurannya. Sekali ini makan pakai tangan kiri, megang sendok. Nah, kan nggak boleh ya, pasti kan bakal ditegur dong. Ini ditegur sama orang tua kalian. Itu sanksinya, sanksi yang sangat ringan. Itu berupa teguran. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Folkways. Kebiasaan merupakan tindakan yang disukai masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Misalnya mengucapkan salam ketika bertamu, lalu membungkukkan badan sebagai rasa hormat kepada orang lebih tua. Kita diajarin sopan santun, kita harus salim setiap ketemu orang yang lebih tua, terus mengucapkan salam ketika masuk rumah, itu adalah kebiasaan. Kalau kalian merapikan tempat tidur setelah bangun tidur ya, rapi kamarnya, itu kebiasaan. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada filsafat, ajaran agama, atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, larangan berjudi, penggunaan narkotika, dan mencuri. Kelakuan kalian ini dari ajaran agama. Misalkan di dalam agama ini kalian nggak boleh namanya berjudi, ya, berjudi itu dosa hukumnya. Nah, lalu minum narkotika itu kan diharamkan, nggak boleh gitu. Jadi kalian tuh ini tata kelakuannya bersifat dari mana yang dari filsafat dan ajaran agama. Itu kalian nggak boleh narkotika, mencuri itu, terus apa lagi ya, fitnah itu kan nggak boleh dalam agama ya, udah ada ketentuannya juga. Itu tata kelakuan. Lanjut, kita ke adat, custom. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi keras secara tidak langsung. Contohnya, masyarakat Lampung melarang terjadinya perceraian. Apabila terjadi, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi, tapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya. Itu kayak sanksi adat sih guys. Misalkan kalian
tinggal di sebuah kota atau desa yang apa ya, adatnya tuh ada aturan adatnya, kalian nggak boleh ini, nanti bakal dapat sanksi kayak gini gini gitu gitu guys. Lanjut ke hukum laws, kalian tahu nih kayaknya. Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Sanksi terhadap pelanggar sifatnya paling tegas jika dibandingkan dengan norma-norma sosial lainnya. Kenapa? Karena hukum ini udah ada di undang-undang gitu. Kalau kalian, misalnya kalian menggunakan narkotika, kalian bakal dipenjara. Ya, penjaranya nggak tahu, itu bertahun-tahun sih. Terus kalian juga kayak membunuh orang, itu nggak boleh. Itu bakal, apa ya namanya, dipenjara juga seumur hidup, mungkin ya. Dan gak boleh ya, jangan contoh, kalian harus baik-baik aja ya, berperilaku baik itu biar kalian tenang gitu ya, jangan yang main-main, oke, menyimpang kayak gitu. Nanti ada hukumannya pasal berapa gitu-gitu, nanti kalian juga bakal dikenain dendanya mahal banget, terus di penjara kan gak enak ya, kayak gitu. Oke, sorry kelihatan, aduh. Nah, sekian presentasi dari aku. Terus share dulu. Oke. Terima kasih udah mau banget nyempetin waktu buat nonton video aku mengenai nilai dan norma sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan, maaf banget karena aku masih baru-baru pemula gitu, jadi agak-agak sedikit apa ya, sedikit maaf, sedikit canggung, bingung kayak gitu. Mohon maaf ya bila ada kesalahan, dan bagi kalian, jadi kalau misalkan masih belum ngerti, tonton aja videonya lagi, nggak apa-apa. Ataupun kalian bisa cari sumber-sumber lain yang ada di Google, dan video apa aplikasi pembelajaran dan video pembelajaran yang ada di YouTube. Karena banyak banget ya, sosiologi itu luas, udah banyak banget yang udah ngejelasin ya kan, oleh YouTuber yang sudah dijelaskan oleh YouTuber influencer education lainnya gitu. Dan bagi kalian yang udah ngerti, terus ya gali, terus kalian pahami dan pelajari agar hasilnya juga lebih maksimal, jauh lebih maksimal. Begitupun juga yang belum ngerti ya, ya kita di sini sama-sama belajar. Kalau kalian ngerti, kalian bisa sampai ini ke teman kalian, itu kalian dapat pahala gitu. Oke, sekian dari video aku, maaf banget banyak basa-basi atau bercandanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.